Oke, baik semua. Halo. Hari ini kita akan belajar mengenai konversi bilangan. Ya, konversi bilangan dari heksadesimal ke biner maupun sebaliknya. Ya. Sebelum itu kita akan pahami dulu dasar dari biner tersebut. Ya. Secara singkat, komputer itu dia menggunakan prinsip kode biner. Ya. Kode biner itu kan terdiri dari dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Nah, di dalam komputer ya, ada sebuah chip atau sirkuit yang namanya itu adalah transistor. Itu ada banyak sekali pada komputer ya. Nah, transistor itu dia mirip seperti saklar yang ada di rumah. Bisa memutus listrik maupun menghubungkan listrik. Nah, dalam kedua kondisi itu direpresentasikan sebagai sebuah kode biner, yaitu 0 artinya memutus listrik dan 1 artinya menghubungkan listrik, alias hidup ya, seperti itu. Itu secara singkatnya. Begitupun juga di data yang disimpan pada komputer, itu sebenarnya datanya itu terdiri dari kode biner yang cukup panjang. Misalnya kalian menyimpan sebuah gambar. Kalau kita lihat dengan baik, sebenarnya di gambar tersebut itu sebenarnya tersusunan dari kode biner yang cukup panjang, yang dimana diolah oleh komputer sehingga dapat memvisualisasikan gambar tersebut. Seperti itu. Nah, namun kita kan tahu kode biner itu cukup panjang ya. Bahkan dia hanya memunculkan satu huruf aja butuh beberapa kode biner untuk bisa memunculkan huruf. Misalnya huruf A misalnya. Misalnya perlu butuh beberapa kode biner agar bisa memunculkan huruf itu saja. Nah, agar lebih mempersingkat kode biner tersebut, maka muncullah namanya bilangan heksadesimal. Ya, heksadesimal. Nah, heksadesimal ini sangat membantu manusia untuk mempersingkat kode biner tersebut. Ya. Nah, di dalam heksadesimal itu ada beberapa angka dan simbol di dalamnya. Bukan simbol, huruf lebih tepatnya ya. Nah, kode biner terdiri dari dua angka, sedangkan heksadesimal terdiri dari 16 angka. Kalau kita perhatikan di layar, ini Bapak sudah siapkan sebuah tabel, di mana tabel itu terdiri dari 0 sampai 15. Ya. 0 sampai 9 itu memakai angka biasa ya. Sedangkan 10 sampai 15 dia memakai huruf. Mengapa demikian? Karena sering terjadi kekeliruan ya dalam penggunaan heksadesimal. Kalau kita tulis sebuah misalnya angka 10 misalnya ya. Kalau tulisnya seperti ini, itu dibacanya bukan 10 di heksadesimal, tapi dibacanya adalah 1 dan 0. Ya, atau 10 ya. 10. Sudah? Kalau kita ingin menulis sebuah angka 10, maka yang ditulis adalah huruf A, ya, huruf A ya. Nah, itu baru bacanya 10. Nah, begitu ya. Ini menghindari terjadinya kekeliruan dalam perhitungan heksadesimal. Dah. Sekarang kita akan lanjut cara konversinya sekarang ya dari biner ke heksadesimal. Sekedar pengetahuan sedikit, Bapak akan sampaikan beberapa notasi bilangan. Ya, ada biner, oktal, desimal maupun heksadesimal ya. Biner itu notasinya adalah 2, oktal itu notasinya adalah 8, desimal notasinya 10 dan heksadesimal adalah notasinya 16. Sekarang kita akan belajar konversi bilangan biner ke heksadesimal ya. Di sini Bapak sudah siapkan satu contoh bilangan biner di mana nanti kita akan ubah menjadi bilangan heksadesimal. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah kita menulis kembali bilangan binernya ya, biar gampang. Kita tulis menjadi huruf besar sedikit. Kita tulis saja ulang 1 1 0 1 0 1 1 0 1. Nah, bilangan biner ini nanti kita akan pecah menjadi beberapa bagian bilangan binernya. Ya. Kalau kita mecah, kita harus hitung jumlah bilangannya. Minimal 4 bilangan dari kanan ya. Ingat ya, dari kanan kita pecahnya. Maka kita hitung 1 2 3 4.
Nah, di sini. Lalu kita isi sekat ya, biar gampang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, kita juga pecah dia. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita kasih sekat juga. Terus gimana Pak? Kalau misalnya cuma ada angka 1 aja di depan. Nah, intinya gini. Kalau misalnya jumlah bilangannya itu ganjil, maupun jumlahnya itu tidak lengkap alias jumlahnya kurang dari 4, itu tidak masalah selama dia itu paling di depan, ya, bukan di belakang. Nah, kalau kita lihat di blok yang paling kanan ini, yang ini misalnya, ini kan jumlahnya udah 4, di sini juga ada 4, dan di sini sisanya tinggal ngikut saja ya, 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan hitung per blok ya. Blok pertama yang kita hitung itulah blok yang paling kanan ya. Kita hitung. Kita lihat blok yang paling kanan dan lihat angka yang paling kanannya juga. Kalau kita lihat di sini ada angka 1 yang paling kanan, maka kita ketik angka 1 lalu dikali ya, lalu dikali. Kalinya gimana? Kita lihat posisi digitnya. Kalau kita lihat posisi digit yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 0 dan seterusnya mengikuti posisi digitnya. Maka di sini tulisnya 2 pangkat 0. Seperti itu ya. Lalu sama dengan 2 pangkat 0 kita tahu adalah 1, maka 1 dikali 1 adalah 1. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Setelah angka 1, lalu ada angka 0. Ya, 0 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Ya. Dah. 2 pangkat 1 adalah 2, maka 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Ya, gampang ya. Lanjutkan lagi. 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, seperti itu ya. 2 pangkat 2 itu 4. Ya kan? 2 pangkat 4 dikali 1 berarti tetap hasilnya 4. Dah. Terakhir, yaitu adalah angka 1 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. 8 dikali 1 hasilnya 8. Ya, betul lah. 8 ya hasilnya. Dah. Sekarang kita akan hitung angka yang sudah kita hitung tadi ya. Kita hitung dari atas. 1 ditambah 0 hasilnya 1, ditambah 4 itu 5, ditambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, di sini 13. Seperti itu ya. Sekarang kita tulis angka 13 tersebut ke blok yang paling kanan. Di sini ya. Nah, ini blok yang paling kanan. Berarti jawaban sini adalah 13. Ya. Kita hitung sekarang blok berikutnya ya. Blok yang ini ya. Oke. Kita hitung sekarang. Kita lihat angka yang paling kanannya terlebih dahulu, yaitu adalah angka 0. Ya. Ini kurang besar ini angkanya. Nah, di sini 0. Ya kan, 0 dikali sama juga ya. Karena dia yang angka yang paling kanan, maka 2 pangkat 0. Ya. Maka sama dengan hasilnya 0 ya. Selanjutnya, angka berikutnya adalah angka 1. 1 dikali 2 pangkat 1. Sama dengan berapa ya? 2 pangkat 1, 2. Berarti dikali 1 sama dengan hasilnya 2. Ini kecil nih, 2. Ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Setelah angka 1, selanjutnya adalah angka 0. 0 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 0. Ingat ya, kalau kalinya itu adalah 0, maka pasti hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya angka terakhir yaitu angka 1 dikali 2 pangkat 3 ya. Ini salah ini ya. Ini harusnya pangkat 2 ya. Pangkat 3. Nah. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 8 dikali 1 hasilnya 8. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Jumlahkannya paling atas ya. 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8 hasilnya adalah 10. Maka kita tinggal tulis saja di sini. Nah, di sini sama dengan 10. Seperti itu ya. Ini agak kejauhan dikit.
Nah, di sini biar gampang, di sini juga. Ya. Terus blok yang paling kiri yang sendiri ya, yang K1 ya sama saja ketika kita hitung saja ya. Berarti 1 dikali 2, karena dia yang paling kanan, 2 pangkat 0. Ya, hasilnya pasti 1. Ya. Udah, itu saja sih. Kita tulis di sini sama dengan 1. Nah, selanjutnya angka tersebut kita akan gabung ya untuk menghasilkan bilangan heksadesimal. Kita tinggal ketik saja 1, 10, 13. Nah, kalau kalian perhatikan dengan baik, kalau kita baca sesuai dengan aturan bilangan heksadesimal, maka dibacanya adalah 11013, bukan 11013. Gimana caranya supaya dia bisa dibaca 11013? Maka kita lihat tabelnya ya. Kalau kita lihat di sini angka 1 dia tetap. Angka 10 kalau kita lihat di tabel, dia adalah huruf A. Nah, huruf A ya, pakai huruf A besar. Selanjutnya, angka 13, representasi dari hurufnya yaitu adalah huruf D. Maka jawabannya adalah 1AD. Ya, kita tulis di sini. Jawabannya adalah 1AD. Ya, seperti itu ya. Caranya gampang ya. Nanti kalau misalnya bingung, silahkan diulang aja videonya. Sekarang kita akan belajar konversi bilangan heksadesimal ke biner. Ini kebalikannya ya. Tadi kan bilangan biner ke heksadesimal, sekarang heksadesimal ke biner. Di sini ada dua soal, yaitu bilangan heksadesimal 48 dan ada bilangan heksadesimal 3D. Ya, kita bahas soal yang pertama yaitu adalah 48. Kita ketik aja 48. Nah, 48 ini kan jumlah angkanya itu kan ada 2. Maka kita pecah dia jadi 2 bagian atau 2 blok ya. Kalau misalnya jumlah angkanya itu adalah 3 atau 4, ya hitung aja. Berarti kalau 4 ya bilangannya ya bloknya ada 4 seperti itu ya, gampang. Kita tulis angkanya 48, lalu kita akan jadikan dia 2 blok ya. Di sini sama lagi 1 di sini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan hitung sekarang. Cara menghitungnya itu adalah kita akan bagi bilangan tersebut dengan angka 2 sampai habis. Ya, kita hitung 8 dibagi 2, maka sama dengan adalah 4. Sisanya 0. Kenapa bisa sisanya 0? Analoginya seperti ini. Seandainya kita punya 8 apel. Nah, kita mau bagi ke 2 orang. Nah, maka satu orang itu akan mendapat 4 apel. Maka tidak akan tersisa apel tersebut. Sisanya adalah 0. Seperti itu ya. Gampang. Selanjutnya, hasil bagi 8 bagi 2-nya itu kan 4. Nah, 4 itu sekarang kita bagi lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 0. Itu ya. Lanjut lagi. Hasil bagi yang tadi yaitu adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya adalah 0. Terakhir, 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Khusus untuk yang 1 dibagi 2 itu sudah fix hasilnya 0. Sisanya pasti 1. Itu saja ya. Nah, kita sudah dapat angkanya, yaitu ada 0001 ya. Kita tulisnya di sini di bawahnya. Cara menulisnya itu kita tulis dulu yang paling bawah, naik ke atas ya. Maka kita ketik angka 1 0 0 0. Nah, seperti itu ya. 1 0 0. Dah, kita hapus. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita tulis di sini sekarang 4 sekarang ya. 4-nya kita bagi sampai habis. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Hasil bagi 4 bagi 2 yaitu adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan terakhir adalah 1 dibagi 2 sama dengan
Tar dulu. Nah, sisanya adalah 0. Hasilnya adalah 0, sisa 1. Ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah, kalau dihitung dari bawah ya, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ya. Hapus. Kita naikkan angkanya. Nah, sini. Sekarang yang paling gampang itu adalah kita tinggal gabungkan saja angkanya. Cara menggabungkannya tinggal digabungkan saja. Kita tulis saja hasilnya ya, 1, 0, 0 sama yang di belakang 1, 0, 0, 0. Nah, baru pangkat, bukan, notasi 2. Maka jawabannya adalah sini. Jawabannya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut nomor 2 sekarang, yaitu adalah 3D ya. 3D. Nah, 3D-nya ini karena dia cuma 2 bilangan, kita bagi dia jadi 2 blok ya. Kita bagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan hitung. Nah, ingat, heksadesimal dia mempunyai angka dan huruf. Nah, di sini ada huruf D. Kita tahu D itu representasi dari angka 13. Maka 13 dibagi 2, ya kan, sama dengan, nah, yang paling mendekati ya pembagiannya, maka di sini adalah 6 ya. 2 dikali 6 kan 12, karena 6 itu lebih mendekati, maka kita tulis 6. Sisanya 1. Kalau kita analogikan seperti ini, seandainya ada 13 apel, lalu ada 2 orang. Nah, setiap orang dia dapat 6, ya kan? 6, sisanya adalah 1 apel, seperti itu ya. Lanjut, sekarang hasil pembagian di atas kita bagi sekarang lagi, 6 dibagi 2 ya. Sama dengan, jawabannya adalah 3. Sisanya 0. Nah, pembagian di atas juga kita bagi lagi, 3 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Sisa 1, seperti itu ya. Lanjut. Terakhir, 1 dibagi 2 sama dengan, dulu. Nah, sama dengan 0, sisa 1. Ya, hasilnya kita sudah dapatkan. Ya, kita tulis di bawahnya. Tulisnya paling dari bawah dulu ya. Berarti 1, 1, 0, 1. Ya, kita sudah dapat jawabannya adalah 1, 1, 0, 1. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Ya, atau huruf 3, angka 3, sorry. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Ya, udah habis ya. Maka jawabannya adalah di sini 1, 1, 1. Ya. Kita tulis di atas. Terakhir tinggal kita gabungkan saja. Kita gabungkan 1, 1, 1, 1, 0, 1. Dah. Hasilnya sudah ketemu ya. Berarti heksadesimal dari 3D yaitu adalah 1111101 ya. Kita copy saja biar gampang ya. Nah, itu jawabannya. Dah. Oke, konversi bilangan sudah selesai. Ya, mungkin saja ada dari kalian yang masih bingung. Kalau ada bingung silahkan chat di kolom komentar saja. Nanti Bapak bantu cara menjawabnya ya. Ya, semoga bermanfaat materi tentang konversi bilangan heksadesimal ke biner maupun sebaliknya. Nanti di part untuk heksadesimal ke desimal sudah Bapak siapkan di video lainnya. Silahkan juga bisa ditonton. Kalau begitu semua, Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih.